hal yang sama? Di hadapan petugas kepolisian, Oknum Satpam Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan ini mengaku telah melakukan tindakan ataupun pencurian barang bukti ini sebanyak 2 kali. Pertama dilakukan pada tahun 2018 dan terakhir kemarin 2019. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Oknum Satpam Kejaksaan Negeri Kuningan berinisial NN, 34 tahun ditetapkan sebagai tersangka akibat kedapatan melakukan jual beli narkoba jenis sabu. NN yang merupakan warga Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan diamankan beserta barang bukti sabu sebanyak 5 paket kecil dengan berat 1,13 gram. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Ripai. Ya, halo Firda. Ripai, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terungkapnya kasus Oknum Satpam yang melakukan transaksi jual beli sabu ini? Baik, dapat saya jelaskan untuk pengungkapan ataupun penangkapan Oknum Satpam Kejaksaan Negeri Kuningan ini diketahui kedapatan telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, di mana diketahui bahwa Oknum Satpam ini merupakan karyawan THL ataupun honorer di kantor kejaksaan tersebut. Demikian, Firda. Ripai, lantas barang bukti sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian ini didapat dari mana oleh Satpam tersebut? Berdasarkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres Kuningan, AKP Otong Jubaidi, saat di hadapan petugas kepolisian bahwa tersangka ini ataupun Oknum Satpam ini mengaku bahwa jenis narkoba sabu ini didapat dari hasil pencurian barang bukti yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, di mana diketahui barang bukti itu sebagai barang yang akan dimusnahkan, sebagaimana diketahui pada umumnya. Begitu, Firda. Berarti barang bukti ini adalah sabu yang didapatkan oleh Oknum Satpam ini adalah barang bukti di Kejaksaan Negeri Kuningan sendiri. Kemudian apakah memang ini baru pertama kali dilakukan oleh Oknum Satpam tersebut atau memang sebelum-sebelumnya sudah melakukan hal yang sama? Di hadapan petugas kepolisian, Oknum Satpam Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan ini mengaku telah melakukan tindakan ataupun pencurian barang bukti ini sebanyak 2 kali. Pertama dilakukan pada tahun 2018 dan terakhir kemarin 2019, di mana saat melakukan pengambilan barang bukti tersebut, barang ataupun narkoba jenis sabu ini disimpan di pos Satpam, yang kemudian beberapa waktu ke depan Oknum Satpam ini melakukan bisnis barang haram tersebut alias dijual terhadap jaringannya. Begitu, Firda. Berdasarkan pemeriksaan dari pihak kepolisian sendiri untuk sementara waktu, apakah Oknum Satpam ini juga sudah juga mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diambilnya dari Kejaksaan Negeri Kuningan sendiri, Ripai? Menurut keterangan dari Kasat Narkoba Polres Kuningan, Oknum ini terlibat dalam dugaan narkoba sekaligus sebagai pemakai. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Otong Jubaidi. Berikut liputannya untuk Anda. Obat Trihex yang 12 kaplet, kemudian 12 papan, kemudian sabu yang 5 paket. Itu sabunya didapat dari saudara NN, kemudian yang Trihex didapat dari
beli secara online. Kami minta keterangan kepada saudara NN bahwa barang bukti yang 5 paket ini didapat dari barang bukti kejaksaan pada saat pemusnahan. Ya. Untuk tanggalnya bulannya sekira awal-awal 2019. NN ini sebagai pekerja di security ya, di security pengakuannya bahwa dia satpam di Kejaksaan Negeri Kabupaten. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Salah satu bangunan tempat kapal nelayan bersandar di Dermaga Bom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sangat memprihatinkan. Tampak bangunan tersebut tak memiliki atap dan tiang bangunannya juga nyaris roboh. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri yang saat ini yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Domi. Halo, rekan Firza. Domi, bisa Anda jelaskan bagaimana detail kondisi bangunan di Dermaga Bom Kalianda yang kabarnya ini rusak parah? Baik, kemarin saya sempat melakukan pantauan di Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan. Kondisi bangunan yang ada di Dermaga Bom tersebut sangat memprihatinkan. Sebab beberapa bangunannya, tembok atau tiang penyangga bangunan tersebut patah atau sudah mau hampir roboh begitu. Lalu untuk kondisi atapnya sudah tidak ada lagi, namun sisa-sisa dari atap tersebut masih ada di bangunan tersebut begitu. Domi, apa penyebab kerusakan parah pada bangunan di Dermaga Bom sendiri? Lalu bagaimana untuk dampak kerusakan yang saat ini sudah dialami oleh masyarakat di sana? Oke, baik, rekan Firda. Kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu warga di sana. Bangunan tersebut sudah lama didirikan, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Lalu sempat terjadi tsunami di Kalianda, namun bangunan itu tidak masalah. Namun mungkin karena kondisinya dekat dengan laut, menyebabkan bangunan di situ kayak atap dan bangunannya tertiup angin, sehingga atap dari bangunan tersebut terlepas. Lalu untuk bangunannya juga sudah mulai hampir roboh karena mungkin tertiup angin atau benturan ombak di laut tersebut. Domi, apakah saat ini sudah ada upaya begitu dari pihak-pihak terkait untuk merenovasi bangunan yang rusak di Dermaga Bom Kalianda? Baik, rekan Firda. Kemarin saya sempat bertanya juga dengan warga tersebut, namun kata beliau belum ada bantuan ataupun dari pemerintah untuk meninjau kondisi dari bangunan tersebut begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Dominius Desmantri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi kebakaran kilang minyak Pertamina RU 4 Cilacap pada Sabtu 13 November malam. Kobaran api sempat mengecil pada pukul 11 malam, namun tepat pada dini hari, api kembali membesar dengan asap hitam pekat membumbung tinggi. Pihak Pertamina mengungkapkan kebakaran terjadi pada area 36T102 yang merupakan bahan komponen Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Untuk mengetahui informasi lebih update-nya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Permata Putra Sejati yang akan memberikan informasi lengkapnya langsung dari Cilacap. Halo Permata. Halo, selamat siang, Firda. Ya. Permata, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini terkait kebakaran kilang minyak Pertamina Cilacap? Baik, dari tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu kurang lebih berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kebakaran, kilang minyak Pertamina RU 4 Cilacap, saat ini kondisinya sudah padam, yaitu sekitar pukul 7.45 pagi tadi. Kemudian dari pihak Pertamina sendiri, yaitu tepatnya Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priyono, memastikan bahwa untuk kondisi saat ini sudah dipastikan aman, yaitu sekitar pukul 9.15 tadi. Kemudian untuk kondisi saat ini memang kondisinya sudah padam dan hanya terlihat foam pendingin yang masih berterbangan di sekitar area kilang minyak Pertamina Cilacap. Kemudian perlu diinformasikan bahwa untuk dari pihak Pertamina memastikan untuk pasokan BBM itu juga saat ini sudah
dipastikan aman dan tidak terganggu meskipun terkait dengan kejadian kebakaran di kilang minyak Pertamina Cilacap. Firda. Berarti pada saat ini hari ini pukul 7 tadi sudah api di kilang minyak ini sudah padam dan saat ini pihak-pihak di sana masih melakukan pendinginan seperti itu. Kemudian Permata, bagaimana kabar dari para warga yang sebelumnya ini sempat dikabarkan mengungsi? Baik, untuk para pengungsi sendiri sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Memang sebelumnya sempat diberitakan pada 8 malam Sabtu malam, tepatnya pukul 8 itu mereka memilih untuk mengungsi di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah. Itu sekitar ada 100 orang warga di Kelurahan Lomanis yang mengungsi untuk mengamankan diri. Namun kemudian di dini hari karena warga merasa sudah aman, mereka memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Firda. Permata, kemudian apakah saat ini sudah ada kabar begitu mengenai penyebab utama kebakaran yang terjadi di kilang minyak Cilacap ini? Baik, berdasarkan konferensi pers yang telah dilaksanakan oleh pihak Pertamina, mereka ingin melakukan evaluasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penyebab pasti apa yang menjadikan kilang Pertamina Cilacap ini terbakar pada kemarin malam. Namun, yang menjadi salah satu indikasi bahwa memang ini bukan pertama kalinya terjadi kebakaran menimpa kilang Cilacap, yaitu salah satu kondisinya sebelum terjadi adalah yaitu kondisi langit Cilacap yaitu mendung, kemudian hujan sangat lebat disertai dengan petir seperti itu. Namun untuk mengetahuinya lebih lanjut, pihak Pertamina memastikan untuk melihat dulu terlihat dengan kondisi kilang setelah padam, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti itu, Firda. Berarti saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran di kilang minyak Cilacap. Kemudian, Permata, upaya apa yang saat ini masih terus dilakukan oleh pihak Pertamina sendiri untuk pemadaman api di sana? Baik, untuk upaya yang telah dilakukan yaitu pertama mereka telah melakukan penyekatan area tangki yang menjadi atau memicu untuk melakukan penyebaran kebakaran, yaitu penyekatan area tangki yang terbakar. Kemudian yang kedua adalah pengendalian fluida atau pendinginan atau cooling di sekitar area tangki yang lain, yaitu di sekitaran yang terbakar, agar tidak terjadi rembetan ke tangki-tangki yang lain. Kemudian mereka juga menyiagakan kendaraan untuk berpatroli untuk melihat sejauh mana efek atau dampak dari kebakaran, karena asap hitam tebal yang membumbung tinggi ini otomatis kan akan mengarah ke rumah-rumah warga. Nah, di situ sudah ditemukan juga beberapa mobil-mobil, kemudian air-air sumur yang juga terlihat menghitam karena abu-abu akibat dari kebakaran tersebut. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Permata Putra Sejati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Permata juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga Kelurahan Lomanis Cilacap bernama Safei dan juga staf Kelurahan Lomanis Cilacap Basiran. Berikut liputannya untuk Anda. Berarti lumayan tebal, Pak. Berarti semalam mengungsi ya? Mengungsi, Pak. Tadi malam mengungsi. Terus? Ya plus minus kita mungkin dari sini sekitar 3 km, Pak. Tapi tetap nganu ya kan? Apa kena debu ya? Kena debu justru karena di tempat jauh karena asapnya membumbung tinggi, arahnya ke arah timur. Ya, jadi kebetulan kami juga arahnya ke arah timur sehingga mobil ini terkena dampaknya seperti itu. Ini mau dicuci apa gimana? Mau dicuci rencananya. Ya. Tapi udah sekarang balik lagi ke rumah? Udah semua udah balik ke rumah semua. Ya, alhamdulillah nggak ada masalah memang dari ketakutan aja Om. Karena dilihat api sebesar itu, ya. Terus kita kondisinya memang dekat dari kilang sehingga kelihatan api adalah tinggi Tambun. Makanya akhirnya memutuskan untuk mengungsi ya Pak tadi. Betul, kita mengungsi. Mengungsi ke mana Pak kira-kira? Ke rumah saudara, kebetulan ada keponakan kita ada di sana. Ya plus minus dari sini 3 km. Oke. Di Gumilir. Ya. Bapak asmanya Pak namanya Pak? Saifi. Ya, asli Lomanis. Siap. Aman. Saya dari video Pak. Pak Punten ya Pak, sambil ngasih dia Pak ya. Berarti kondisinya saat ini para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya? Sudah, sebagian ada yang tinggal di saudara di luar kelurahan Lomanis. Mereka mengungsi sejak kapan sih Pak? Mengungsinya sejak kapan? Ya sekitar pukul 20-an. Pukul 20-an. Api gede di suasana sekitar panas, lari panik, yang panik-panik. Bagi mereka yang
sudah biasa saat ini ya tidak lah. Artinya mereka sudah merasa aman sehingga mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Ya, demikian. Pak, kalau setiap kali ada kejadian kebakaran itu warga selalu diamankan gitu sih Pak? Mekanismenya seperti apa? Iya. SOP-nya begitu, tapi insya Allah dari kegiatannya di sini ada Pokdar, ada kelurahan, ada Babinsa, Babintan Fitmas, LPMK, kelurahan semua menyatu, membahu, membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat. Bagi yang tidak panik tidak usah mengungsi, tapi bagi yang merasa panik atau sedikit menyelamatkan kejiwaan anak cucu boleh meninggalkan rumah masing-masing. Kumpul di kelurahan atau sekitar yang memungkinkan untuk sejenak beristirahat sambil menunggu seperti itu. Ini jaraknya kurang lebih berapa Pak? Dari 300 meter. Yang paling dekat warganya? 300. Paling dekat 100 meter. Dengan pagar hanya 10 meter. Petenis perwakilan Provinsi Papua Agus Fitriadi 36 tahun berhasil meraih 1 medali emas bagi Papua di nomor tunggal putra elit cabang olahraga tenis kursi roda. Pria asal Betawi itu mengatakan ingin mempersembahkan medali emasnya bagi Provinsi Papua. Pria yang biasa disapa Bocing itu mengaku sangat bangga dan terharu dapat diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Papua hingga meraih medali emas di Peparnas ke-16 Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Pekan Paralimpik Nasional ke-16 telah ditutup pada Sabtu malam 13 November oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Stadion Mandala 25 Jayapura, Papua. Firda dan juga Tribuners, dalam gelaran pertandingan terakhir di cabur tenis kursi roda, petenis NPCI Papua Agus Fitriadi berhasil meraih medali emas untuk Papua dalam nomor pertandingan tunggal putra elit. Dirinya juga ingin mempersembahkan medali emas bagi Provinsi Papua pada saat saya mencoba mewawancarainya begitu. Firda. Aldi, selain untuk Papua begitu dengan raihan 1 medali emas di nomor pertandingan elit tunggal putra ini, adakah yang ingin dipersembahkan lagi oleh Agus Fitriadi untuk Papua sendiri? Ya baik Firda, memang berdasarkan wawancara saya bersama petenis NPCI Papua Agus Fitriadi, usai meraih 1 medali emas di nomor pertandingan tunggal putra elit, dirinya memang ingin mempersembahkan sekali medali emas yang telah berhasil diraihnya itu untuk Provinsi Papua begitu. Dirinya memang juga ingin selain untuk Papua dipersembahkan gitu, ia juga ingin mempersembahkan medali emas yang ia raih untuk keluarganya begitu. Dalam hal ini orang tuanya yang dinilainya sangat berpengaruh dan berperan penting dalam hidupnya karena lebih jauh ia merasa orang tuanya ini telah menguatkan hatinya, menemaninya di kala masa usia sekolah hingga dewasa begitu dan memunculkan kepercayaan dirinya menjadi seorang atlet hingga saat ini. Firda. Aldi, mungkin ada pesan khusus begitu dari Agus Fitriadi sendiri untuk masyarakat Papua setelah memenangkan medali emas di Peparnas kali ini. Ya baik, memang Firda meski bukan berasal dari Papua, namun petenis Agus Fitriadi ini sangat bangga dapat mewakili Papua dalam ajang Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Di akhir pertandingan cabur tenis kursi roda sebelum penutupan Peparnas ini, ia berpesan kepada anak muda Papua yang mungkin saja memiliki keterbatasan fisik seperti dirinya, agar tidak berputus asa dan segera bangkit untuk menentukan jalan hidup masing-masing begitu ya, dan terus fokus serta jadilah manfaat bagi orang lain begitu katanya pada saat saya menemui dirinya di venue tenis di Aula Siansor, kantor Wali Kota Jayapura. Firda. Aldi, lantas saat Anda mewawancarai Agus sendiri, apa yang dia ungkapkan begitu untuk kunci dapat meraih medali emas di nomor pertandingan yang dikenal bergengsi ini? Ya baik Firda dan juga Tribuners, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, memang petenis NPCI Papua Agus Fitriadi ini berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan rivalnya Puji Sumartono asal Jawa Barat dengan 2 set langsung 6-2, 6-0 di lapangan tenis Siansor Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Firda dan juga Tribuners, memang saat saya mencoba mewawancarainya, dirinya mengatakan alasan dirinya berhasil menyabet medali emas di nomor elit tunggal putri ini, kuncinya ialah karena konsistensi dan dalam berlatih begitu. Selain itu, kekuatan pukulan tangan kirinya juga dinilainya sangat kuat sehingga ia memang betul-betul tampil all out atau maksimal dalam pertandingan tersebut. Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Aldi juga sudah menghimpun keterangan dari petenis Papua bernama Agus Fitriadi. Berikut liputannya untuk Anda. Pengalaman di dalam bohongnya. Oh iya, betul, namanya pengalaman.
kerja keras. Memang momennya ini yang bisa tunggu dalam artian kita kan bekerja udah cukup lama, dalam artian udah 2 tahun dan memang nggak pernah ada turnamen. Ya rasa haus untuk bertanding ya udah saatnya ini. Partai final ini ya udah harus-harusan. Setelah panas ini, harapannya ya pengen sih ikut turnamen internasional lagi supaya poinnya tuh kembali lagi. Sampai saat ini kan poinnya hilang 0 karena kita kan 2 tahun tidak ikut turnamen di internasional. Memang kan ya terkendala dana juga si sponsor sebenarnya. Kasus pencurian ribuan buku nikah di kantor Kemenak Kabupaten Bungo terungkap. Polres Bungo berhasil mengamankan 4 orang tersangka. 3 orang diantaranya merupakan penadah, sementara pelaku pencuriannya hanya berjumlah 1 orang. Dari penadah ini, buku nikah dijual dengan harga hingga jutaan rupiah. Tergantung dengan kondisi, apabila orderan sepi maka harga turun. Namun apabila orderan naik, maka harga juga akan naik. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi. Ada Muzakir yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Muzakir. Halo rekan Muzakir. Ya, halo. Muzakir, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian dan penangkapan pelaku sendiri? Baik, rekan Firda, selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan jika pada 1 November lalu telah terjadi aksi pencurian buku nikah di kantor Kemenak Kabupaten Bungo. Nah, saat itu Kemenak Kabupaten Bungo kehilangan 3.000 buku nikah atau 1.500 pasang buku nikah. Nah, dari kejadian ini, negara dirugikan sekitar 900 juta. Begitu, rekan Firda. Nah, kemudian bagaimana untuk penangkapan dari pelaku sendiri, dari keempat pelaku ini? Ya, baik, dapat kami laporkan jika setelah mendapatkan laporan dari pihak Kemenak, tim Polres Bungo langsung bergerak. Karena ketika pelaku melakukan pencurian, itu terekam CCTV. Nah, dari CCTV tersebut, polisi mengantongi ciri-ciri. Dan beberapa hari lalu, polisi berhasil mengamankan pelaku atas nama Agam Setiawan. Pelaku diamankan di kawasan Riau. Nah, dia diamankan setelah menjual buku nikah tersebut kepada 2 penadah di sana. Begitu. Untuk identitas dari ketiga penadah ini seperti apa informasinya, Muzakir? Baik, dapat saya laporkan jika semuanya ini merupakan masyarakat biasa. Itu Agam Setiawan merupakan warga Sumatera Barat. Kemudian ada Henrizal, 36 tahun, warga Riau. Nah, dia berprofesi sebagai ketua RT. Dan ada lagi Yurnelis, 66 tahun. Ini masih di Riau juga, yang kesehariannya sebagai imam masjid. Dan ada yang terakhir adalah Batiar, 68 tahun. Ini juga merupakan buya di Sumatera Barat. Begitu, rekan. Berdasarkan pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri, untuk apa buku nikah tersebut dicuri oleh pelaku? Baik, dapat kami laporkan jika aksi pencurian ini kalau menurut dari pengakuan tersangka Agam, itu buku nikah itu dijual dengan harga 100 hingga 300 ribu kepada 3 orang penadah tersebut. Nah, dari penadah ini kemudian dijual lagi ke masyarakat yang ingin mencari buku nikah, ya, seperti nikah siri dan sebagainya. Nah, di sini pelaku menjual dengan harga hingga jutaan rupiah, bahkan ada yang mencapai 3 jutaan rupiah. Begitu, rekan Firda. Kemudian apakah buku nikah ini saat ini memang sudah beredar begitu berdasarkan informasi dari para pelaku sendiri? Iya, dari bukti yang ada, itu awalnya yang hilang itu 3.000 buku atau 1.500 pasang buku, dan yang berhasil ditemukan sekitar 2.600
atau yang sudah beredar itu sekitar 440 lembar buku nikah atau 220 pasang. Begitu, Kemudian rekan bagaimana Firda. saat ini langkah dari pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut? Apakah juga nantinya akan dikembangkan terkait adanya pembeli begitu? Ya, tentu saja Polres Bungo masih terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, dan ini sepertinya merupakan jaringan antar yang mana dapat diketahui jika pelaku agam ini hanya satu kali melakukan pencurian di wilayah Jambi, namun dia ini beroperasi di wilayah Sumbar. Namun untuk kejadian di Jambi itu sudah berulang kali. Di Bungo saja sudah 3 kali, terus ada di Merangin, Kerinci, dan sebagainya. Berarti ini masih ada sindikat-sindikat lain yang belum terungkap. Nah, untuk itu Polres Bungo akan selalu melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Bungo, KBP Guntur Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Syarat administrasi buku nikah untuk kepentingan kelengkapan untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Agama, ataupun kantor KUA atau kantor Kemenak setempat apabila contohnya untuk kepentingan di perbankan, keimigrasian, serta dokumen kependudukan, apabila menemukan hal yang perlu diragukan, segera berkomunikasi. Karena buku nikah ini memiliki spesifikasi khusus. Spesifikasi khusus yang pertama adalah nomor seri. Nomor serinya ini adalah khusus. Kemudian juga ini juga ada paling mudah sementara sebagai orang awam adalah memastikan ini ya Pak ya, logonya ini hologramnya juga khusus. Kenapa saya bilang ini? Karena menurut pengakuan pelaku, selama ini di samping sasarannya adalah buku nikah baru resmi dari Kementerian Agama, mereka juga mengedarkan buku nikah dari penerbit. Artinya buku nikah buku nikah dari penerbit cetakan yang mirip aslinya. Yang membedakan adalah biasanya di hologramnya ini, sehingga pihak-pihak terkait untuk berhati-hati bagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan verifikasi buku nikah untuk dipastikan betul buku nikahnya ini asli atau tidak. Kalaupun asli, belum tentu asli isinya. Jadi asli bukunya belum tentu asli isinya, sehingga penting verifikasi dan validitas terhadap keaslian buku maupun keaslian data di dalamnya. Ini yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Tribuners, saat saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi kecelakaan kapal speedboat terbalik berpenumpang 3 orang di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tim SAR Kota Tarakan telah menemukan satu jenazah bernama Agus Liansyah pada Sabtu 13 November, sementara 2 penumpang lainnya yakni Arfan 33 tahun dan Rizky 29 tahun masih dalam pencarian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada George Santana Silelahi yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo George. Ya, halo, selamat siang Firda. George, bisa Anda jelaskan penemuan korban tenggelam nelayan udang tersebut menggunakan speedboat tadi malam seperti apa?
Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa Tribuners. Kepala Kantor SAR Tarakan Amiruddin membenarkan informasi telah terjadi kecelakaan kapal speedboat terbalik dengan 3 orang di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari informasi tersebut dilangsungkan juga dari Dede Mariana, Kasih Operasi Kesiagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Tarakan. Perlu diketahui bahwa tadi malam pukul 20.45 tim SAR Tarakan tiba di lokasi, ditemukan korban meninggal dunia atas nama Agus Liansyah, berumur 38 tahun, warga Gunung Lingkas, RT 09 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pada titik heading yang ditentukan atau ditemukan yaitu pada 175,9, tepatnya di perairan antara Pelabuhan Malundung dan juga Pelabuhan Mamburungan. Setelah ditemukannya korban tenggelam akibat menggunakan speedboat itu, tim SAR bersama Polres Tarakan langsung melakukan evakuasi menuju daratan pada pukul 21 malam, dan saat tiba di pelabuhan Polres Kota Tarakan, korban langsung dievakuasi dan dirujuk ke Rumah Sakit Kota Tarakan. George, kemudian bagaimana saat ini operasi pencarian pada hari kedua ini? Baik Firda, sebelumnya Sabtu 13 November 2021 tadi malam, setelah ditemukannya Agus Liansyah, tim SAR Tarakan pukul 21.30 sempat melakukan pencarian korban 2 orang lagi yang belum ditemukan, yaitu bernama Arfan 33 tahun dan Rizky 29 tahun, warga Kota Tarakan. Firda. Oke, kemudian bagaimana update terkini untuk pencarian dari kedua korban sendiri? Apakah diperluas begitu untuk titik pencariannya oleh pihak SAR sendiri? Ya benar Firda, untuk titik pencarian lokasi terakhir di perairan Malundung dan Mamburungan di Kota Tarakan tersebut, di hari kedua ini ada 4 titik koordinat. Luas area pencarian difokuskan pada 12 nm derajat 2, yang dimana unsur yang terlibat operasi pencarian hari kedua ada tim rescue Kansar Tarakan, Ditpol Air Polda Kaltara, serta pihak keluarga dan masyarakat setempat. Dan dikonfirmasi oleh Amiruddin dan Kasih Ops Dede Haryana, yaitu sarana yang digunakan ada rescue car di Max 1 unit, ada RIB 02 Tarakan, dan Sea Raider dengan 1 unit juga. Kondisi cuaca yang disampaikan pada hari ini juga berangsur berawan dan ketinggian ombak untuk pencarian cukup memungkinkan di antara 0,25 sampai 0,5 meter. Demikian Firda yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dede Haryana, Kasih Operasi dan Kesiagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Tarakan, dan berikut liputannya untuk Anda. Pada malam hari ini, kantor SAR Tarakan menerima informasi bahwa telah terjadi kecelakaan kapal di Tanjung Pasir Mamburungan dengan POB 3 orang. 1 orang telah ditemukan atas nama Agus Liansyah, yang 2 orang belum ditemukan atas nama Arfan dan Rizky. Pada saat ini, tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian di sekitar LKP tersebut. Seorang tokoh besar Kaltara, yakni Dr. Yusuf SK, meninggal dunia pada Jumat 12 November di Kota Tarakan. Mantan Wali Kota Tarakan 2 periode itu adalah salah satu tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kaltara pada 2012 silam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilhami. Halo rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi kesehatan Yusuf SK sebelum meninggal dunia? Baik, bisa dilaporkan bahwa Dr. Yusuf SK, mantan Wali Kota Tarakan pertama dan menjabat selama 2 periode dari 99 hingga 2009, memang dalam 6 bulan terakhir beliau menderita infeksi paru. Dr. Yusuf SK memang sempat dirawat di rumah begitu selama hampir 6 bulan, dan 2 hari belakangan kondisi kesehatannya memang semakin menurun, dan pada hari Jumat lalu Yusuf SK dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, dan pada begitu rekan Firda.
Faudy, bisa Anda jelaskan seperti apa sosok pribadi dari almarhum Dr. Yusuf SK sendiri semasa hidupnya di mata para pejabat di Kaltara? Baik, Dr. Yusuf SK di mata para pejabat Kaltara memang sosok yang kebapaan begitu. Sosok yang mengayomi dan memang pribadinya sangat ramah kepada siapapun. Ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltara Nur Hayati Andris dan juga oleh Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Bahkan Gubernur sendiri mengungkapkan bahwa sosok Yusuf SK ini seperti ayahandanya sendiri yang memang sangat dicintai oleh banyak orang. Karenanya kepergian beliau ini sangat dirasakan oleh segenap masyarakat Kaltara dan memang suatu kehilangan yang besar bagi masyarakat Kaltara. Begitu rekan. Sudah. Faudy, kemudian apa saja peran dari almarhum Yusuf SK sendiri bagi Kaltara? Ya, Dr. Yusuf SK cukup banyak perannya bagi Kaltara, khususnya untuk pembentukan Provinsi Kaltara dari awalnya mengikuti masih Kalimantan Timur. Pada tahun 2000-an, Dr. Yusuf SK bersama tokoh-tokoh di Kaltara lainnya membentuk Masyarakat Kaltara Bersatu yang tugasnya mengkampanyekan tentang pembentukan DOB Kaltara, dan pada tahun 2012 usulan ini pun dipenuhi melalui sidang paripurna DPR RI yang menyatakan Kaltara sebagai provinsi terbaru dan termuda di Indonesia. Pada tahun 2015 juga Dr. Yusuf SK bersama dengan Martin Bila itu juga sempat mengikuti Pilgub Kaltara, namun sayangnya kalah dalam selisih suara dengan Irianto Lambri yang kemudian menjadi Gubernur Kaltara. Selain itu, Dr. Yusuf SK juga sempat menjadi Ketua IDI Tarakan, juga salah satu tokoh pembentuk Universitas Borneo Tarakan. Atas jasa-jasanya beliau, kemudian Gubernur Kaltara menjanjikan bahwa nantinya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan akan berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK untuk mengenang jasa-jasanya apa yang dilakukan terhadap masyarakat Kaltara. Begitu rekan. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudy atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Faudy juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Berikut liputannya untuk Anda. Rumah Sakit Umum Provinsi, karena atas jasa-jasa beliau, saya akan berikan nama almarhum di Rumah Sakit Umum ini, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK. Insyaallah. Amin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pemuda di Benar Meriah membacok ibu kandungnya sendiri. Pembacokan itu terjadi di rumah ibunya di Jalan Biren Takengon, kilometer 45, Kampung Belangrakal, Kecamatan Pinturi Megayo, Benar Meriah pada Sabtu 13 November sekira pukul 6 pagi. Pelaku berinisial F, 30 tahun yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan di Mapolres Benar Meriah. Sementara korban berinisial R, 50 tahun dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Budi Patria yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Budi. Halo, selamat siang rekan Firda. Budi, bisa dijelaskan terkait bagaimana kronologi pembunuhan tersebut terjadi? Ya, Firda, berdasarkan keterangan dari Kapolres Benar Meriah AKBP Agung Surya Prabowo melalui Kasubag Humas itu Jufrijal menyampaikan, sekarang ini kasus dugaan pembacokan ibu kandung tersebut telah ditangani oleh Satreskrim Benar Meriah. Menurutnya, kronologis pembacokan tersebut terjadi saat korban sedang memasak sarapan pagi. Korban saat itu sedang berada di kamar mandi dan tiba-tiba pelaku langsung membacok korban dengan menggunakan pisau. Pada saat kejadian itu terdengar teriakan minta tolong oleh korban. Tetangga korban yang bernama Anwar dan Muhammad langsung mendatangi rumah korban dan menuju ke rumah korban dan saksi melihat korban dalam keadaan bersimbah darah. Mereka langsung menolongnya dan membawa ke Puskesmas Pinturi Megayo, ya beda Kabupaten Benar Meriah. Setelah itu korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Fauziah Biren guna menjalani perawatan intensif. Begitu Firda.
Budi, beredar informasi bahwa pelaku sendiri ini kabarnya mengalami gangguan jiwa begitu. Apakah benar terkait informasi tersebut? Ya, Firda. Menurut keterangan Kasubag Humas Polres Bener Meriah, berdasarkan informasi dari keluarga korban, terduga pelaku belum pernah ada riwayat sakit jiwa dan juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Informasi yang sama juga didapat berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi dan terduga pelaku oleh Polsek Pintu Rimagayu. Namun, Firda, kata Jufrizal, Satreskrim Polres Bener Meriah akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memeriksa kejiwaan terduga pelaku tersebut, sehingga nantinya akan diketahui apakah yang bersangkutan benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Begitu, Firda. Budi, bagaimana kemudian kondisi dari korban sendiri? Mengalami luka di bagian mana saja? Ya, Firda. Korban mengalami luka bacok itu di bagian punggung, bahu, kepala, telapak tangan sebelah kanan, dan juga bagian wajah. Gitu, Kemudian Budi, berdasarkan pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri kepada pelaku, bagaimana kesaksian dari pelaku sendiri mengapa ia alasan atau motif mengapa ia membacok ibu kandungnya sendiri? Oh ya, Firda, sejauh ini untuk motifnya sendiri belum diketahui karena korban saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Fauziah Birren. Jadi sejauh ini belum kita ketahui informasi motifnya, Firda. Jadi nanti keterangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada pemirsa Tribun News. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Budi Patria, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Budi juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Jufrizal, Kasubag Humas Polres Bener Meriah. Berikut liputannya untuk Anda. Dapat kami sampaikan terhadap kasus pembacokan ibu kandung oleh anak kandungnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 di Kampung Blangrakal, Kecamatan Pintu Rimagayu, Kabupaten Bener Meriah. Hasil perkembangan terhadap terduga pelaku sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polsek Pintu Rimagayu. Dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak ada riwayat mengalami gangguan jiwa. Ini hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan para saksi yang ada di TKP, termasuk keluarga yang bersangkutan. Untuk kasus ini, saat ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Bener Meriah. Terduga pelaku juga sudah diamankan di Polres Bener Meriah. Untuk memastikan kejiwaan terhadap terduga pelaku, Satreskrim akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Muyangkute, Kabupaten Bener Meriah untuk memeriksa lebih lanjut terhadap kejiwaan terduga pelaku. Korban sendiri yang merupakan ibu kandungnya saat ini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Fauziah Birren dan belum bisa dimintai keterangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kembali kepada rekan-rekan awak media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atap warung pempek milik Cak Bibut yang sempat roboh akibat terpaan angin baling-baling helikopter kini sudah diperbaiki oleh pihak TNI AD. Saat ini warung pempek yang berada di Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan tersebut sudah buka kembali seperti biasanya. Sebelumnya, video helikopter TNI AD yang merobohkan atap warung pempek tersebut sempat beredar di media sosial. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Edo Pramadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edo. Ya, rekan Firda. Edo, bisa Anda jelaskan bagaimana proses terjadinya, kronologi terjadinya atap warung tersebut bisa roboh oleh baling-baling helikopter TNI AD? Oke, baiklah. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 yang lalu, tepatnya pada tengah hari. Nah, pada saat itu memang pihak TNI Angkatan Darat sedang melakukan latihan cabang Kartika Yuda 2021 di Puslatpur, Martapura.
Nah, namun sebelumnya pihak TNI juga sudah menginformasikan kepada warga sekitar bahwa nantinya akan ada helikopter yang mendarat. Ataupun apabila ada kerugian yang dialami oleh warga, pihak TNI akan langsung menggantinya. Nah, pada saat itu, pada hari Jumat, terdapat satu atap warung yang roboh terkena angin dari baling-baling tersebut. Demikian. Edo, kapan pihak TNI sendiri melakukan perbaikan dari warung yang roboh tersebut? Berdasarkan keterangan dari tim Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, yakni Mayor Infantri Hikmat Ilahi, dia menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, anggotanya langsung membuat rincian ataupun perhitungan apa saja yang dialami oleh korban, dan pada hari yang sama pihak TNI Angkatan Darat langsung melakukan perbaikan pada hari itu juga, bahkan hingga malam hari. Begitu rekan Firda. Kemudian bisa dijelaskan, Edo, bagaimana situasi terbaru kondisi warung ini? Dari pantauan kita di lokasi, di warung pempek tersebut, pada hari ini warung itu terlihat buka normal seperti biasa, tidak ada apapun atap lagi yang rusak, semuanya sudah kokoh seperti baru, dan ya semua berjalan dengan lancar dan normal, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Edo Pramadi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Peristiwa kebakaran terjadi di salah satu restoran di wilayah Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 13 November sekira pukul 23:21 waktu Indonesia Tengah. Kejadian yang terjadi tepat di restoran Karma Beach, Bali, Jalan Villa Kandara ini. Api menghanguskan bangunan restoran yang ada di pinggir pantai Karma. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Firiski Irwan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Firiski. Halo, selamat siang Firda. Ya. Firiski, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kebakaran tersebut terjadi? Untuk kronologi sendiri, ini terjadi pada Sabtu 13 November 2021 sekitar pukul 11.21 WITA. Di mana tepat kejadiannya berada di restoran Karma Beach, Jalan Villa Kandara, Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan, Kecamatan Kute Selatan, Badung, Bali. Di mana peristiwa tersebut terjadi tiba-tiba dan baru diketahui oleh masyarakat, terutama petugas keamanan dan pihak pecalang setempat. Begitu, Fir. Kemudian, apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab kebakaran tersebut? Untuk penyebab kebakaran sendiri, ini masih diselidiki oleh pihak Polresta Denpasar dari Innovis dan Polsek Kuta Selatan mengenai penyebabnya. Namun ada dugaan saat saya berada di lokasi, itu ada dugaan kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Begitu, Fir. Firiski, kemudian apa saja yang terbakar di restoran tersebut? Apakah juga ada lokasi lain mungkin yang juga terbakar akibat adanya api yang merembet begitu? Kalau untuk peristiwa kebakaran sendiri, ini hanya di satu lokasi saja, di restoran Karma Kanada, di mana restoran Karma Beach ya. Ini untuk yang kebakar itu ada bar, terus tempat kitchen buat terus panggung musik di sana, dan barang-barang yang ada di restoran tersebut. Begitu, Firda. Lantas bagaimana kemudian tanggapan dari pihak manajemen restoran sendiri dengan terkait kebakaran yang melanda pada malam hari kemarin? Mengenai tanggapan dari pihak manajemen, ini sempat tadi Tribun Bali menanyakan, namun dari pihak manajemen ini tidak berkenan untuk memberikan tanggapan mengenai ini. Tapi terlihat dari lokasi peristiwa ini sempat mengagetkan karyawan, dan secara tiba-tiba kejadian ini terjadi di saat situasi memang sudah mulai tutup, begitu, Firda.
Apakah saat ini Firizky sudah diketahui begitu terkait kerugian yang dialami, diperkirakan berapa totalnya? Untuk kerugian sendiri belum bisa ditaksirkan, mengingat dari pihak manajemen saat ini masih memberikan keterangan ke Polsek Kuta Selatan mengenai apa saja yang terbakar dan berapa kerugian pasti dari kejadian tersebut, termasuk penyebab dari kebakaran tersebut. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Lurah Ungasan, Wayan Diesel Astawa. Berikut liputannya untuk Anda. Itu menyemprot kali tenaga. Jadi harus ada pelampung air katanya yang ditaruh di laut sehingga dia bergerak, sehingga dia bisa memompa air gitu. Itu saran dari Damkar dan dari pihak HRD tadi sudah memikirkan untuk ke depan langkah-langkah itu. Dan yang kedua harus ada selang dari titik lift turun sampai ke bawah dengan diameter yang cukup untuk lapangan di sini terikat. Apabila ada sesuatu, tinggal nyambung dia damkar itu ke selang di atas, langsung turun air. Sehingga di sini bisa kita Nah, karena selama ini kan tidak ada. Jadi wajar aja dari keterlambatan. Ketiga ya yang namanya usaha di wilayah pesisir, karena bangunan semua bangunan non permanen yang bahannya dari bambu dan alang-alang pasti akan cepat ludas. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj, hari ini Minggu 14 Oktober berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Tiba di Kupang, Said dan juga rombongan langsung menuju ke Gedung Geraha Aswaja Nahdlatul Ulama di Kota Kupang, Provinsi NTT. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Irfan Hoy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Irfan. Selamat siang. Ya. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana penyambutan Ketua Umum PBNU Akhil Siraj ini di Kota Kupang pada pagi tadi? Baik, Fira. Untuk penyambutan dari Ketua PBNU Kiai Haji Said Akhil di Kota Kupang yang tiba pada pagi tadi, dia disambut oleh para pengurus PBNU NTT dan juga JP Ansor, Banser di Bandara VVIP Bandara El Tari Kupang, Firda. Kemudian beliau bersama rombongan beristirahat sebentar di
Hotel Aston Kupang, kemudian melakukan agenda selanjutnya yakni peletakan batu pertama yang ada di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Firda. Demikian. Irfan, apa saja agenda yang dilakukan oleh Said Akhil Siroj selama berada di Kota Kupang? Baik, Firda. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, pada hari ini beliau akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung kantor PWNU yang ada di NTT sendiri. Untuk prosesnya sudah dilakukan pada pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada siang tadi juga dia sempat melakukan dialog bersama PCNU yang ada di NTT di Aula Asrama Haji, letaknya di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang. Kemudian selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan pelantikan pengurus PWNU NTT periode 2021-2026 bertempat di Aula Asrama Haji Kota Kupang. Selanjutnya nanti juga informasi tadi yang diperoleh bahwa akan ada dialog juga setelah proses pelantikan dan juga ada ceramah dan peneguhan-peneguhan dari Kiai Haji Said Akhil. Demikian, Firda. Irfan, apa penegasan atau mungkin yang disampaikan oleh Said Akhil Siroj dalam kunjungannya ke Kupang kali ini? Baik, Firda. Untuk penegasannya sendiri tadi pada saat sambutan beliau di peletakan batu pertama pembangunan kantor PWNU itu, dia menyampaikan bahwa bangga ketika bersilaturahmi dengan warga NU yang ada di NTT sendiri. Kemudian dia menyampaikan agar proses pembangunan gedung PWNU agar dilakukan sesuai dengan desain yang sudah ada, sehingga apa yang dicita-citakan oleh sesepuh dan juga NU sendiri tetap berjalan sesuai dengan koridor dan juga sesuai dengan harapan yang selama ini terpatri. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Irfan Hoy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2021, Kuarcap Pramuka Lingga Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan. Salah satu kegiatan yang mendapatkan antusiasme besar oleh masyarakat yakni Lomba Fashion Show mirip pahlawan nasional yang digelar di Dabo Singkap. Peserta yang tampil pun merupakan para pelajar SD dan SMP yang menirukan pakaian ala pahlawan nasional di Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam. Ada Febri Yuanda yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Febri. Ya, halo Firda, selamat siang. Febri, bisa Anda jelaskan bagaimana aksi para pelajar yang tampil hingga bisa menghibur masyarakat di sana? Baik Firda, perlu saya sampaikan bahwa ini lomba fashion show yang digelar oleh Kuarcap Pramuka Lingga ini diikuti SD dan SMP di Kabupaten Lingga ya, yang mana para pelajar ini menirukan berbagai pahlawan nasional ya di Indonesia, baik itu seperti pahlawan Jenderal Sudirman, Patimura, dan juga R.A. Kartini. Nah, jadi untuk penampilan mereka itu cukup membuat terpukau ya dan menghibur masyarakat ya, karena sudah sejak lama bahwa warga khususnya di Kabupaten Lingga ini sudah jarang sekali menggelar event seperti ini. Jadi untuk penampilan mereka tampaknya pelajar-pelajar ini sudah dilatih ya, dan tampak dengan PD-nya berjalan di depan panggung ya, walaupun saat itu ditonton oleh ratusan massa yang hadir, baik itu dari guru ataupun masyarakat di Dabo Singkep. Begitu Firda. Lingga, maksud kami lantas selain fashion show begitu, apakah ada perlombaan lain yang tidak kalah meriahnya? Baik Firda, untuk perlombaan lain ya, untuk yang berbarengan ya dengan fashion show tersebut, itu ada lomba akustik ya, lomba akustik dengan tema lagu perjuangan. Dan itu merupakan lomba yang dihadiri pada umumnya peserta oleh SMA ya di Kabupaten Lingga, khususnya di wilayah Pulau Singkep tersebut. Jadi tidak hanya fashion show ya, akustik juga mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Namun juga selain akustik dan fashion show tersebut,
juga ada beberapa perlombaan lain ya, seperti lomba masak ataupun lomba mewarnai untuk tingkat pelajar. Namun untuk antusias ya yang besar ataupun diikuti oleh masyarakat ini ada lomba fashion show dan lomba akustik tersebut, Firda. Begitu. Febri, kemudian berdasarkan pantauan di lapangan, begitu bagaimana untuk penerapan prokes saat masyarakat menonton perlombaan ini? Baik, untuk penerapan prokesnya sendiri ya, dari pantauan saya memang saat itu banyak masyarakat yang taat ya untuk pada protokol kesehatan, namun masih ada juga ya yang beberapa yang lalai ataupun yang belum sadar bahwa tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Namun Junaidi Ajam sebagai Kepala Kuarcap Pramuka Lingga itu juga turut bersyukur ya, karena lebih banyak masyarakat yang sadar bahwa dan menonton penampilan tersebut menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker. Gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Febri Wanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan dari Polrestabes Medan, Damkep Pemko Medan, dan juga Satpol PP melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam. Sebanyak 3 tempat hiburan kedapatan melanggar protokol kesehatan dan juga jam operasional. Adapun 3 tempat hiburan malam yang turut dirazia adalah Heaven 7 Club, NKTV, Shot Pool and Bar, dan juga High Five Bar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Medan. Ada Goklas yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Goklas. Ya, halo Firda. Goklas, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi dilakukannya razia di 3 tempat hiburan di Medan ini? Ya, jadi sejak tengah malam semalam, itu pihak dari Pemko Medan bersama dengan TNI Polri beserta Satpol PP itu melakukan razia di beberapa tempat hiburan, terkhususnya 3 tempat hiburan yang didapati rupanya sedang melakukan kegiatan di atas jam operasional yang telah ditentukan oleh Pemko Medan melalui aturan PPKM level 2. Adapun 3 tempat tersebut ada di Shot Pool and Bar di Jalan Patimura, ada juga di Heaven 7 itu di Jalan Abdullah Lubis, dan juga High Five Bar di Jalan Abdullah Lubis juga. Jadi 3 tempat ini yang menjadi konsentrasi tadi malam untuk razia protokol kesehatan, Firda. Goklas, kemudian apa tindakan yang diambil oleh Pemkot Medan sendiri untuk 3 tempat hiburan tersebut? Nah, karena setidaknya ada pelanggaran terkait jam operasional yang dimana ditetapkan oleh Pemko Medan itu melalui aturan PPKM level 2, seharusnya operasional itu hanya sampai jam 9 malam. Namun ternyata tempat hiburan itu berlaku di atas sampai jam 9 malam, juga terkait dengan kuota orang yang berada di dalam gedung tersebut itu melebihi dari 50%, di mana itu adalah ambang batas dari aturan PPKM. Nah, oleh karena itu melanggar 2 hal tersebut, ketiga tempat hiburan itu ditutup sementara sampai 14 hari ke depan, dan sampai saat ini juga sedang diperiksa terkait dengan izinnya. Begitu, Firda. Goklas, apakah dari razia ini apakah juga ada orang-orang yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri? Ya, dari keterangan orang Polrestabes Medan itu menjelaskan bahwa untuk terkait peredaran narkoba juga dijumpai di salah satu tempat hiburan di Heaven 7, di mana di situ didapati ada 6 orang di dalam satu ruangan karaoke itu terdapat mengkonsumsi narkoba dan dinyatakan positif narkoba, dan saat ini sedang diamankan di Sat Narkoba Polrestabes Medan. Dan adapun keterangan dari 6 orang tersebut, mereka mendapati ataupun mendapatkan narkoba tersebut dari luar tempat hiburan, namun sampai saat ini masih diperiksa oleh pihak Polrestabes, dan pihak manajemen juga dari tempat hiburan tersebut sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Rahmat Harahap, PLT Kasatpol PP Kota Medan, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak agendanya hari ini Pak? Sekarang ini seperti apa Pak? Razia untuk protokol kesehatan level 2 Kota Medan. Jadi kita temukan ada 3 tempat yang melanggar protokol kesehatan, termasuk juga melanggar jam operasional untuk kegiatan. Makanya kita lakukan pembubaran, kemudian dari
Polres melakukan tes urin dan kita lakukan penyegelan untuk 14 hari ke depan. 14 hari ke depan. Ada berapa tempat tadi Pak yang disegel? 3 tempat. Apa saja tadi Pak? Jadi shoot, hike ya, sama event. 2 desa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir pada Minggu 14 November maksud kami. 2 desa tersebut yakni Desa Limbongwara dan Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat. Banjir disebabkan tingginya curah hujan dan meluapnya air Sungai Rongkong mengakibatkan ratusan rumah dan ribuan